Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas di hari yang penuh bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dan selalu jaga kesehatan, terapkan 6M. Apa saja itu? M yang pertama tentunya memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam makan makanan bergizi dan senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari virus corona yang sedang mewabah di dunia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai geografi di kelas 10 semester ganjil, tentunya bersama saya guru geografi Semanda Negeri Besar. Untuk itu, mari bersama-sama kita simak pemaparan materi berikut ini terkait dengan pelajaran geografi kelas 10 semester 1 di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Oke, pada semester ganjil kelas 10 pelajaran geografi, kita akan mempelajari beberapa materi yang dibagi ke dalam 4 bab. Yang pertama yaitu tentang pengetahuan dasar geografi, yang kedua pengetahuan dasar pemetaan, yang ketiga langkah-langkah penelitian geografi, dan yang keempat bumi sebagai ruang kehidupan. Oke, pada video kali ini kita akan mulai dari bab 1 terkait dengan konsep dasar geografi, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan mencapai kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengenal dan memahami konsep yang berkaitan dengan geografi. Yang kedua, merumuskan ruang lingkup kajian geografi. Yang ketiga, memahami ruang lingkup pengetahuan geografi. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Oke, kita langsung mulai dari materi konsep dasar geografi. Dalam materi ini dibagi ke dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian geografi, yang kedua ruang lingkup, aspek dan objek studi geografi, yang ketiga konsep, prinsip dan pendekatan geografi, dan yang keempat menerapkan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama, pengertian geografi. Apa itu geografi? Oke, kita lihat di sini. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo adalah bumi, sedangkan graphein adalah menggambarkan atau mendeskripsikan. Beberapa para ilmuwan terdahulu menyampaikan pendapatnya tentang geografi. Yang pertama yaitu Claudius Ptolemaeus. Menurut beliau, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Kemudian menurut Immanuel Kant, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek berupa benda-benda ataupun gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam bentuk ruangan. Dan yang ketiga, Bintaro menyampaikan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di dalam permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan dan regional untuk kepentingan program atau proses dan keberhasilan pembangunan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil seminar dan lokakarya di Kota Semarang tahun 1988 dijelaskan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geografi dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Baik, dari beberapa penjelasan menurut para ahli tadi, saya harapkan kalian sudah bisa menjelaskan apa itu geografi menurut pendapat kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Yang pertama kita bahas ruang lingkup terlebih dahulu ya. Oke, ruang lingkup geografi apa sajakah? Yang pertama ada geografi fisik, yang kedua geografi sosial, dan yang ketiga ada geografi regional. Geografi fisik adalah ruang lingkup yang mempelajari kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik meliputi bentuk, relief, dan iklim. Sedangkan geografi sosial itu mencakup segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksi dengan lingkungannya, mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan atau sebaliknya. Dan yang ketiga, geografi regional, yaitu mempelajari kondisi kompleksitas suatu daerah, mempelajari topik khusus mencakup suatu daerah secara menyeluruh baik dari kondisi fisik maupun kondisi sosial. Selanjutnya, aspek studi geografi. Apa sajakah aspek geografi? Yang pertama ada aspek fisik dan yang kedua ada aspek non-fisik. Aspek fisik adalah fenomena yang terjadi secara alami tanpa ada buatan dari manusia ataupun yang lainnya. Dari aspek fisik tersebut mencakup ada 3. Yang pertama aspek topologi, yang kedua aspek biotik, dan yang ketiga aspek non-biotik atau abiotik. Kita bahas satu persatu ya. Aspek topologi yaitu mengenai letak wilayah. Jadi wilayah ini berada di mana, kemudian wilayah Indonesia terletak di mana, itu dipelajari dalam aspek topologi. Kemudian yang kedua aspek biotik, yaitu terkait dengan unsur vegetasi. Oke, unsur vegetasi menyangkut flora, fauna, dan penduduk. Intinya terkait dengan tumbuhan, hewan, maupun penduduk yang ada di muka bumi. Dan yang terakhir ada aspek non-biotik, yaitu benda mati. Ada tanah, air, iklim, itu masuk ke dalam aspek non-biotik atau abiotik. Selanjutnya ada aspek non-fisik. Aspek non-fisik yaitu aspek yang terjadi akibat campur tangan manusia. Ya. Kalau yang tadi secara alami, kalau yang non-fisik itu terjadi atas campur tangan manusia. Biasa kan manusia seneng banget ikut campur. Oke. Terkait dengan aspek non-fisik, yang pertama ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek politik. Jadi semua menyangkut tingkah laku manusia di muka bumi. Itu masuk ke dalam aspek non-fisik. Baik, kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu objek studi geografi. Apa saja objek studi geografi? Ada 2. Yang pertama objek material dan yang kedua ada objek formal. Oke, kita bahas satu-satu ya, dari objek material terlebih dahulu. Baik, kita lihat di sini. Objek studi geografi yang pertama ada objek material. Ada 5. Oke, di situ sudah ada gambarnya. Yang pertama ada atmosfer. Apa itu atmosfer? Kita lihat di gambar itu ada gambar bumi, kemudian ada lapisan-lapisan di atasnya, kemudian ada tanda panah ke atas. Ya. Kenapa saya tulis di situ AT dengan huruf merah tebal, huruf merah besar? Kemudian kenapa ada tanda panah ke atas?
Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Udara di atas bumi. Ya. Udara yang ada di bumi sampai ke atas. Ada tanda panah ke atas. Jadi kata kuncinya ada di atas, atmosfer. Lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke. Ingat, ini tidak ada teori-teori ilmiahnya terkait dengan kata kunci yang saya buat. Tapi itu adalah cara saya sendiri untuk memudahkan kalian dalam menghafalkannya. Oke? Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan yang kedua, ada hidrosfer. Ya. Ada apa di hidrosfer? Kita lihat di situ ada gambar. Yang pertama ada hidrokoko. Dan yang kedua ada perputaran air dari laut naik, kemudian menjadi awan, turun ke gunung, masuk lagi ke dalam tanah, sampai ke dalam lautan lagi, berputar-putar terus. Yang berputar itu apa? Ya, air. Kenapa saya kasih warna merah pada tulisan hidro? Oke, kita melihat ke sebelahnya. Ada gambar hidrokoko. Tentunya minuman yang sangat segar kan. Hidrokoko itu adalah minuman air kelapa. Jadi ingat-ingat, kalau ingat hidrokoko, ingat air kelapa, maka hidrosfer adalah air. Jadi semua yang dikaji dalam bentuk air di geografi itu disebut dengan hidrosfer. Jangan hidrosfer ya, hidrosfer aja lah ya, nyebutnya hidrosfer saja. Kalau hidrokoko itu air kelapa muda. Kalau hidrosfer itu semua yang berkaitan dengan air yang dikaji dalam geografi. Itu masuk ke dalam objek studi geografi yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah paham kan ya dengan atmosfer dan hidrosfer? Lanjut ke yang ketiga. Di situ kita sudah bisa melihat bersama-sama ada bumi, kemudian dibelah sekitar seberapa itu ya, sebagian dibelah kemudian ditaruh di sebelahnya, terus ada namanya di bawah, litosfer ya. Kenapa nama litosfer yang saya tandai merah adalah tulisan lit? Karena litosfer adalah lapisan kulit bumi. Kata kuncinya adalah kulit. Saya ambil litnya, jadi litosfer, kulit. Jadi litosfer adalah lapisan kulit bumi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat ada biosfer. Tentunya siswa-siswi sekalian sudah sering mendengarkan kata biologi ya. Bahkan mungkin yang jurusan IPA, kawan kalian belajar tentang biologi. Ya, bio itu adalah hidup, logos adalah ilmu ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi biosfer, bio itu hidup. Kalau biosfer adalah semua objek studi geografi yang hidup, baik flora, fauna, tumbuhan, hewan, semua yang hidup di muka bumi itu masuk ke dalam objek studi geografi, diberi nama biosfer. Ya, paham? Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi ke sebelahnya. Ada antroposfer. Nah, ini adalah semua manusia, baik di kota, di desa, di pemukiman, di pinggir perkampungan, di tengah bisingnya lalu lalang kendaraan, itu dipelajari dalam antroposfer. Antropos, manusianya ya, itu masuk ke dalam objek studi geografi namanya antroposfer. Dari 5 penjelasan ini tentunya sangat jelas sekali ya. Silakan dipelajari. Kata kuncinya ingat, yang warna merah atas, hidrosfer, hidrokoko, air, kemudian litosfer, kulit, biosfer, biologi, hidup, antroposfer, manusia. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan lagi ke materi. Yang kedua ada objek formal. Objek formal ini adalah pemecahan masalah fenomena geografi dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama what? What apa what? Ya.
What, apa? Ini bahasa Inggris ya. Kita belajar bahasa Inggris juga di dalam geografi. Yang kedua, wow, mengapa? Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga ada when, kapan? Kapan fenomena itu bisa terjadi? Yang keempat ada where, di mana? Di mana sih fenomena itu terjadi? Kemudian why, mengapa bisa terjadi? Dan yang terakhir satu hanya how, bagaimana semua itu bisa terjadi. Dari 5W plus 1H ini maka nanti akan bisa dipecahkan masalahnya. Jadi kajian ini dimasukkan ke dalam objek studi geografi dalam objek formal. Oke, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya ada konsep, prinsip, dan pendekatan geografi. Apa sajakah konsep geografi? Prinsipnya seperti apa? Pendekatannya seperti apa? Kita akan lanjutkan di materi yang akan datang. See you next time. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan sangat jelas dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya Guru Geografi Semanda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.